Oke, kalau di video sebelumnya kita udah belajar penggunaan use context dan create context ya, atau konteks ya. Sekarang kita akan belajar untuk handle form. Nah, sebelumnya kan kita ini ya, implementasi use context yang tadinya pakai lempar-lemparan props atau props drilling, kita ubah jadi pakai use context. Kita hapus, oke ya. Oke, kita akan handle formnya itu pakai use context juga ya. Nah, jadi di sini kita akan copy aja nih. Kita pakai di sini. Kita copy ke bagian 6 sini. Oke. Ini listnya kita rename jadi form komponen gitu ya. Handle form gitu lah ya. Kasih nama handle form. Oke. Yang utamanya. Dan di sini kita remark. Tempatin dulu. Kita import handle form from bagian ke-6 form handle form. Di sini juga handle form. Oke, kita simpan. Nah, sama ya. Oke. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita sesuaiin juga nih teman-teman ya, biar lebih modular ya. Jadi ini akan kita pindahin ke dalam item konteks ini. Oke. Kita buka dulu item konteksnya. Ini kita copy aja dulu semua ya, sampai sini. Oke, ini kita pindahin ke atas. Item context from provider. Ini mati nggak perlu. Kita buang item. Ini juga kita buang, nggak perlu. Ini kita buang. Sini kita akan terima props children. Oke. Sini kita terima di sini. Yes. Children. Kita simpan. Gak ada error, normal, gak ada error. Ini kita value-nya udah. Nah, berarti di bagian handle form-nya kita import ini namanya provider ya. Provider context item provider, tapi masuk akal. Sip, item provider. Jadi di sini kita importnya item provider. Ini kita udah nggak kayak gini lagi. Value-nya kita buang. Nice, item provider. Ini juga nggak perlu, kita buang. Ini juga kita buang. Use state-nya kita buang. Simpan. Nah, sip. Oke, jadi kayak gini ya. Ini kita ubah aja nih namanya, sekarang jadi handle form di menggunakan handle form di use context aja deh ya. Use di konteks. Oke, sip, mantap. Ini item kita import, providernya ini. Nah, kita akan punya fungsi di sini untuk tambah data ya. Cons tambah data. Oke. Di sini item aja ya. New item lah. New item. Oke. Sini kita kirim si
tambah datanya. Jadi biar bisa kita pakai di global gitu ya. Oke. Sekarang berarti kita mau tambahin form di sini untuk inputnya ya. Jadi di sini udah gua siapin teman-teman ya. Untuk formnya. Jadi ada input namanya nama barang sama harga barang. Ini kan nama barang, harga barang gitu ya. Kemudian button submitnya. Jadi ini kita tinggal import aja. Ini namanya kita ganti jadi form komponen. Oke. Berarti di sini ya. Form komponen. Kita import. Nah, sip. Ini terlalu mepet di bagian itemnya. Di detail di sini kita tambahin margin top 3 gitu ya. Nah, sip. Udah nggak terlalu mepet. Jadi nanti kita akan input di sini nama barang dan harga barang. Saat kita submit akan nambah ke bawah gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk handle form di React itu seperti ini teman-teman ya. Kita buatnya di sini ya. Karena tadi udah kita pakai provider, di sini udah pakai konteks. Yang tambah data ini kita bisa konsumsi di sini. Oke. Jadi kita buat konstanta di sini namanya tambah data tadi ya. Tambah data, oke, karena ini akan kita pakai nanti use context. Kita import dari React, oke. Kemudian namanya item konteks. Oke, item konteksnya juga kita import di sini. Simple, oke, nggak ada error. Sini kita buat state ya, buat handle si input ini. Jadi saat kita ketik di sini, kita akan ubah state untuk isi value-nya, gitu ya. Sini kita punya nama barang, set nama set nama barang itu deh. Oke, sama dengan use state. Pakai use state sini. Kosong, kemudian kita punya di sini nama barang sama harga barang ya. Harga barang set harga barang sama dengan use state juga kosong. Oke. Nah, ini bisa ya. Nah, tapi ini saat kita ketik kita akan ubah state si nama barangnya ini. Oke. Di sini ini pakai Bootstrap teman-teman ya, ngomong-ngomong ya. Jadi teman-teman biar enak ngikutinnya, jangan lupa download ya, CSS-nya aja sih yang gue pakai ini. Bootstrap.css dari Get Bootstrap ya. Kita buka ya, Get Bootstrap. Buat getbootstrap.com. Nanti kita buat kalau mau copy komponennya ya, bisa dari sini contekannya. Oke, form komponen. Berarti ini kita kasih nama aja, name sama dengan nama barang. Di sini name-nya harga. Harga aja ya. Masalah di data itu data kita punya data, oke. Data kita pakai harga aja. Jadi kita samain ini harga, set harga.
name harga. Oke, sip. Button primary, tabnya submit, value sama dengan nama barang. Sini untuk value-nya harga. Oke, ini gua word wrap dulu. Oke, jadi saat on chain kita kasih event di sini on chain, kita akan update state di sini, set harga jadi target.value. Jadi dari callback ini kita dapat targetnya kan ini ya, si nama barang .target.value. Kita set harga dengan value yang kita input di sini, misalnya gitu teman-teman ya. Oke, coba kita, ya ada error nih. Oh ini ya, di sini kita copy aja dulu deh ya. Kita copy set. Oh ini benar set harga, ini bukan set harga nih, set nama barang. Nah, sorry teman-teman ya. Nah, udah nggak muncul error. Values. Oke, coba kita konsol ya. Kita pakai use effect di sini. Si 6 kita cek harga sama nama barang. Oke, console.log nama barang sama harga gitu ya. Oke, pertama kosong nih, nggak ada apa-apa. Coba kita masukin, berhasil nggak kita ngubah state-nya gitu ya teman-teman ya. Maksud dari use effect ini, nama barang CPU misalkan. Nah, CPU harganya 2 juta. Nah, sip, berhasil ya kita untuk update state-nya. Nah, kemudian kita perlu fungsi lagi saat di submit ya. Saat di submit kita mau nambah ke sini ya. Ini kan kita udah punya nih sebenarnya. Nah, jadi di sini kita tambahin on submit. Jadi saat di submit kita akan buat fungsi handle submit aja ya. Kita buat di sini const handle submit sama dengan oke. Jadi biar nggak refresh ya. Ini kan nge-refresh ya saat di submit. Ini kita prevent default dulu. Prevent default. Oke. Jadi fungsi defaultnya kita nggak jalanin gitu ya. Nah, coba kita console.log si nama barang. Ini kita buang aja ya, ini nggak perlu. Ngetes aja tadi. Yes. Sorry. Oke. My bad. Nama barang kita ketik, kita submit. Nah, dapat ya. Harga. Nah, dapat nama barang plus harga. Nah, biar dua-duanya ke konsol ya. Oke. Nah, dapat ya. Sip. Nah, ini tinggal kita kirim ke si tambah data ini biar kita bisa nambahin ke sini ya, nyimpen.
Nah, jadi untuk handle form kayak gini teman-teman ya. Jadi kita tambahin di sini on submit. Kita buat fungsinya handle submit. Jadi saat kita submit, ini kan type-nya buttonnya submit ya. Jadi saat di submit, si form ini akan jalanin fungsi ini, kayak gitu ya. Dot prevent default, ini biar kita nggak nge-refresh ya, karena kita pakai React handle-nya. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk handle input, jadi gue jelasin teman-teman ya, seperti ini. Value-nya kita set ambil dari state ya, karena ini akan kita pakai yang kita kirim untuk nyimpen data nanti. Nah, kemudian saat onChange, jadi saat onChange itu kan saat ada perubahan ya, saat kita input ini kan ke trigger nih onChange-nya. Nah, kita set nih, set state-nya si nama barang ini, barang dari value yang kita input. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian berarti kita akan nambahin di provider sini tambah datanya. Berarti new, ini jangan data deh. Oke, cons new data sama dengan nggak perlu ya. Jadi kita akan set item karena array ini kita taruh data koma sama kita panggil data lamanya item. Oke, kita pakai spread operator gini, data atau enggak new data ya, new item lah. Oke, new itemnya kita tambahin jadi biar nampilnya di atas, nanti yang baru yang kita dapat dari sini ya, dari callback sini, dari parameter ya, callback ya. Oke, form komponen. Nah, di sini berarti kita akan panggil si kita buat cons dulu deh ya, cons new item. New item sama dengan berarti objek isinya. Sini kita perlu ID kita pakai new date biar unik ya, dot get time dot to string. Oke, ID kemudian nama barang sama harga. Oke, jadi nama ini dari state ya, nama barang sama harga. Kita akan masukin ini ke tambah data new item. Oke, simpan, use effect kita buang aja, kita nggak pakai karena muncul warning. Coba kita tambahin misalkan mousepad, harganya 50.000, submit. Nah, tambah teman-teman ya, berhasil kita teman-teman. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya untuk handle form di React. Jadi ini kita pakai fungsi yang dari konteks, karena dia terima parameter new item. Ini kan kita udah set nih new item, kan struktur data kita kayak gini ya, ada ID, nama barang, harga. Nah, ini kita tambahin ke sini. Oke, new itemnya kita buat dulu, kemudian kita kirim ke tambah data ini parameter. Di sini kita terima nih si new itemnya. Ini cuma nama aja ya, ini nggak harus sama new item juga bisa. Data misalkan, ini cuma callbacknya mau sebagai apa, asal misalkan submit. Nah, berhasil ya. Oke, kita balik aja new item. Nah, ini kalau kita habis nambah data ini kita kosongin aja teman-teman ya. Tambah data kita set
nama barangnya jadi kosong, set harga jadi kosong. Tadi kan nggak hilang ya. Misalkan mousepad lagi, mousepad, oke, harganya 50.000. Submit. Nah, kosong, datanya nambah. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, karena udah selesai video kali ini sampai sini dulu teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.